Iya, kalau saya lihat ya dengan putaran 300 ya sekitar 300-an triliun ya di 2023 menandakan pasarnya besar sekali ya, bahwa judi online itu besar gitu. Saya kira yang pertama begini, ini kan ada faktor ekonomi maupun non ekonomi ya. Faktor ekonomi banyak yang kemudian masyarakat menengah ke bawah ingin punya katakanlah tingkat harapan bahwa dengan judi dia ada tambahan pendapatan begitu ya dalam waktu singkat begitu. Jadi itu yang kemudian mendorong mereka karena kekurangan ingin mencari peruntungan ya dengan sumber penghasilan yang mendadak begitu, dan itu kan bisa dioperasikan dalam waktu yang sangat singkat begitu. Nah, yang kedua memang kaitannya dengan sosial ya. Memang sebagian ya terutama masyarakat kita ada yang memang melihat ya semacam behavior atau karakteristik sosial bahwa ya judi bukan lagi haram, itu suatu metode untuk katakanlah memperkaya diri dan dia tidak dibentengi oleh kaedah-kaedah sosial dia gitu. Jadi ya hal biasa aja dulu misalnya secara tradisional ada judi sambung ayam, kemudian gaple, apalah kayak begitu-begitu yang kemudian sekarang dengan digitalisasi semua bisa dilakukan dan tanpa ada sanksi sosial karena itu bisa dilakukan secara private di tempat sendiri di rumah ataupun di tempat sepi ataupun beramai-ramai dengan kalangan penggemar ya. Yang ketiga memang begini, dengan katakanlah dunia digitalisasi ya, mengapa cukup besar ya karena dia bisa menembus batas-batas tadi, batas-batas katakanlah peserta ya. Dan tidak ada hambatan begitu. Even katakanlah ada katakanlah pengawasan dan sebagainya, ini mudah sekali untuk dijangkau dengan munculnya web-web yang timbul tenggelam dan itu mudah sekali. Ya awalnya itu hanya apa namanya trial and error ya, uji coba lah gitu ya. Kemudian mereka dengan modal sedikit ternyata kok dapat gampang begitu ya. Modal besar ya, kalau orang yang biasa bermain di investasi, jangan katakanlah jangan greedy atau jangan kemaruk. Nah, begitu difasilitasi dengan judi online ini ya, muncul sifat ego daripada masyarakat menengah bawah. Ah mumpung nih ya, katakanlah saya bisa menang-menang, ya ada uang hasil tadi kemudian dibelikan lagi untuk judi online sampai dia melakukan proses pinjaman atau hutang ya ke saudara, tetangga, teman dan sebagainya, atau melakukan bahkan tindakan kriminal ke keluarga ya dan sebagainya. Ini yang kemudian berbahaya. Nah, ya itu saya kira kembali lagi kepada daya tarik daripada judi online dengan kemudahan teknologi, fasilitas yang memadai dan kemudahan mengakses ya, itu difasilitasi, apalagi tadi kebutuhan mereka kan untuk harian besar. Jadi kalau misalnya mereka ingin dapat katakanlah angka di atas 100 dengan modal 10.000 aja udah bisa. Sementara kalau kerja kan butuh modal yang lebih besar. Pertama begini ya, memang ini seiring dengan tingkat pemahaman ya. Bagi sebagian mungkin ya pemahaman bahwa judi online haram itu penting begitu ya. Apapun cara, metode dan sebagainya itu walaupun hanya sekedar iseng begitu ya, tidak merugikan bagi sebagian orang. Nah itu saya kira itu yang penting begitu. Dan kita kan nggak banyak begitu ya. Yang kemudian kedua juga berkaitan dengan bagaimana memang masyarakat diberikan literasi begitu secara umum, dan diberikan pemahaman begitu, dan kita apa namanya kita berperang untuk itu ya. Dan terakhir memang menurut saya di tengah situasi begini eh, perlu ya, katakanlah ya bagi masyarakat bawah ya ada lapangan pekerjaan begitu. Situasi ekonomi lagi sulit sehingga lapangan pekerjaan itu harusnya mudah tercipta sehingga mereka bisa punya alternatif mendapatkan income. Ya, saya kira kita mengapresiasi ya, kemarin sudah dibentuk Satgas oleh Pak Presiden ya,
Tetapi memang yang perlu dilihat ini kan akar masalahnya ya. Tadi akar masalahnya ada soal agama, ada soal sosial, ekonomi, ada teknologi dan sebagainya. Ya, saya kira memang yang harus diperkuat oleh kepolisian adalah memperbaiki inovasi teknologi untuk mencegah judi online gitu. Ini kan sangat mudah dideteksi dan sebagainya. Ya, tinggal telusuri kemudian siapa pelaku, bandarnya, siapa yang memfasilitasi di keuangannya dan sebagainya. Dari situ aja sudah kelihatan. Artinya dari sisi penyelenggara judi online itu kemudian yang memang harus dipertegas begitu sanksi-sanksinya. Komitmennya sudah jelas, Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini sudah setidaknya mengungkap 23 kasus judi online ya. Tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Reskrimsus saja. Direktorat Reskrimsus kan ada Subdit Siber ya. Tapi Direktorat Reskrim dan jajaran Polres juga melakukan pengungkapan.